Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Zulfa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, saya Putri Istighosah binti Rasul Ummah sebagai pemateri 1 dan juga rekan saya Khalifatur Radiah sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang teknik penulisan artikel jurnal. Pada poin yang pertama yaitu konsep dasar jurnal ilmiah. Apa itu artikel jurnal ilmiah? Artikel jurnal ilmiah adalah salah satu tulisan ilmiah yang populer karena tema yang dibahas adalah tentang masalah aktual dan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Tulisan ilmiah ini biasanya dimuat dalam surat kabar atau majalah dan berisi tentang kajian suatu persoalan yang sedang dibicarakan. Jurnal sendiri diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi yang bertujuan untuk melaporkan suatu peristiwa kepada publik. Sedangkan artikel adalah suatu karya tulis yang biasanya berisi opini seseorang yang membahas suatu masalah tertentu yang bersifat aktual. Jadi artikel jurnal ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk dimuat dalam jurnal yang tata cara penulisannya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Poin yang B yaitu ciri-ciri umum artikel jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu artikel ditulis berdasarkan sudut pandang seorang penulis. Yang kedua, artikel merupakan karya yang bersifat intelektual, artinya berarti penulis dan pembaca dalam memahami artikel tersebut harus menggunakan pemikiran. Yang ketiga, artikel berisi sebuah pernyataan masalah dan juga memberikan penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat, isi di dalam artikel bersifat singkat, padat, dan jelas. Artinya, dalam penulisannya tidak menggunakan kata-kata yang bertele-tele dan mudah dipahami. Yang kelima, bahasa yang digunakan sederhana, jelas, dan komunikatif. Yang keenam, artikel merupakan hasil dari pemikiran yang asli, baru, dan bukan hasil dari ciplakan. Yang ketujuh, menyangkut kepentingan yang bersifat publik seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu nama dari penulis tersebut harus dicantumkan karena artikel merupakan karya individu. Penulisan nama pada artikel opini dicantumkan di bawah judul, sedangkan non-opini dicantumkan di akhir tulisan artikel. Poin yang C yaitu tujuan artikel jurnal ilmiah. Penulisan artikel jurnal ilmiah bertujuan untuk melatih ide tersurat atau dapat menghasilkan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang tersusun secara sistematis dan metodologis. Tujuan utama penulisan artikel jurnal ilmiah yaitu untuk menciptakan kompetensi menulis di kalangan pendidik. Poin yang kedua yaitu ada ruang lingkup artikel jurnal ilmiah. Yang A yaitu gaya penulisan artikel jurnal ilmiah. Pertama, unsur-unsur penyusunan kalimat harus lengkap, yakni terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, kalimat yang digunakan harus selaras. Yang ketiga, hindari penggunaan kata yang ambigu. Yang keempat, hindari penggunaan bahasa kiasan. Yang kelima, bahasa yang digunakan harus lugas. Yang keenam, menghindari kalimat yang menunjuk diri. Yang ketujuh yaitu setiap kalimat dalam satu alinea hanya membicarakan satu pokok pikiran. Yang kedelapan yaitu harus memperhatikan ejaan yang digunakan. Poin yang B yaitu komponen artikel jurnal ilmiah. Komponen-komponen artikel sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul, kedua nama penulis, ketiga abstrak dan kata kunci, keempat yaitu body. Body terdiri dari pendahuluan, materi inti, metode, hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, penutup, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Poin yang C yaitu materi dan ciri-ciri umum artikel jurnal ilmiah. Materi jurnal bisa berbentuk artikel asli, catatan pendek penelitian, ulasan, tanggapan atau sanggahan, iklan, dan pedoman
penulisan artikel. Sedangkan ciri-ciri artikel jurnal ilmiah yaitu menggunakan sumber untuk acuannya, mengandung informasi baru, dan mematuhi pedoman penulisan. Poin yang D yaitu etika kepenulisan. Etika kepenulisan merujuk pada menjadi penulis artikel yang baik. Di dalam etika kepenulisan, seorang penulis akan berusaha dan berlatih menulis meskipun sudah mempunyai bakat sejak kecil. Seorang penulis harus jujur dan bisa dipertanggungjawabkan atas pendapat yang telah dikemukakan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.